Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rizky Ramadan, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya di sini akan membahas tentang hoax, politik, dan juga virus corona. Hampir setiap kali ada peristiwa besar, selalu diikuti dengan berita hoax. Jika belum lama ini hoax ramai karena tahun politik, sekarang hoax merebak karena wabah virus corona atau COVID-19. Di antara kasus-kasus hoax yang terjadi di media sosial, banyak sekali yang membuat publik cemas. Pernyataan-pernyataan yang salah hingga narasi-narasi yang justru membuat orang semakin merasa tidak ada harapan dan putus asa. Dalam kasus ini tentu saja membahayakan karena dapat membentuk pola pikir masyarakat menjadi ketakutan. Banyak orang menjadi gampang percaya terhadap orang-orang yang mereka kenal di dunia maya. Salah satu buktinya, informasi bersifat pribadi pun dengan gampang diberikan kepada orang yang mereka percaya. Terlepas antara kedua orang tersebut tidak pernah saling kenal, bahkan tidak pernah bertatap muka secara langsung. Tak heran jika sebuah informasi hoax pun dapat tersebar lebih gampang. Terbukti, menurut data Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri, pada Maret 2020 sudah ada 70 kasus hoax yang mereka tangani. Tercatat Polda Jawa Timur sudah menangani 11 kasus. Disusul Polda Metro Jaya 10 kasus. Selain itu juga di Bareskrim Jawa Barat dan Lampung yang masing-masing menangani 5 kasus. Tentu saja upaya Polri dalam memberantas hoax tersebut sangat diperlukan. Walaupun jika memantau perkembangan di media sosial, ada banyak lagi yang luput lantaran cepatnya sebuah hoax berkembang hingga viral. Perkembangan hoax terjadi karena faktor ketidaksengajaan, tetapi tak sedikit pula karena faktor kesengajaan. Namun demikian, ketidaksengajaan tak lantas bisa dibenarkan, sebab ketidaksengajaan tetap saja dapat membawa dampak yang berbahaya. Publik dibuat semakin gaduh dan ketakutan, sedangkan banyak pihak yang sedang membutuhkan fokus untuk menangani wabah corona. Sedangkan hoax yang dibuat dengan sengaja bisa membawa dampak lebih buruk, sebab kesengajaan tersebut memungkinkan terdapat tujuan tertentu bagi suatu pihak. Terlepas kesengajaan atau tidak sengajaan, tetap saja hoax dapat menimbulkan bahaya yang tidak terduga dan harus ditentang keras. Perlawanan diperlukan bagi semua masyarakat, terutama dari kalangan warganet dan insan media, dengan memposting berita atau informasi positif juga edukatif. Lebih lanjut, di tengah banyaknya sumber informasi, tetap saja media-media terpercaya mesti turut andil agar publik tidak terperangkap dalam informasi yang menyesatkan. Sebab hal ini dapat saja membuat misi bersama untuk melawan corona tersebut terjegal oleh hoax dan sejenisnya. Jika itu dibiarkan, bisa membuat pandemi yang sedang mengancam berkurang justru membuatnya semakin besar, karena publik menjadi semakin kebingungan siapa lagi yang mesti mereka percaya. Kemudian ini ada contoh kasus hoax yang belum lama ini terjadi di salah satu desa di dekat rumah saya. Kejadiannya disebabkan oleh camat di desa tersebut yang menginformasikan bahwa salah satu warga ada yang meninggal karena terkena virus COVID-19, dan para warga yang mentahlilkan di rumah korban menjadi positif terkena virus. Berita tersebut langsung melebar luas di sosial media, mulai dari story WhatsApp bahkan masuk ke dalam grup-grup WhatsApp keluarga. Semua warga di sekitar desa panik, termasuk keluarga saya yang letaknya tidak begitu jauh. Sehari setelah berita itu menyebar, saya coba memastikan dengan menanyakan teman saya yang tinggal di desa tersebut. Alhasil, ternyata hoax. Teman saya mengatakan bahwa telah terjadi miskomunikasi antara camat dengan warganya. Memang betul ada yang terkena virus COVID-19, tetapi jenazahnya sudah diurus oleh pihak rumah sakit. Keluarga korban negatif, dan para warga yang mentahlilkan juga negatif. Walaupun mereka negatif, dampak yang terjadi akibat berita itu sangat jelas. Hampir seluruh warga sekitar panik. Mereka berlomba-lomba membuat portal di gang jalanan desanya
agar orang yang ingin masuk bisa tersaring, dan terlebih lagi dengan keluarga korban yang bisa saja didiskriminasi oleh tetangga di desanya. Dari contoh kasus yang terjadi itu, kita sebagai mahasiswa, apalagi jurusan komunikasi, sudah seharusnya menghimbau siapapun di sekitar kita untuk selalu mensaring terlebih dahulu sebuah berita, baru di-sharing. Pastikan sumber beritanya, agar berita-berita hoax yang menakutkan tidak berkembang lebih banyak lagi di tengah wabah yang belum usai ini. Saya juga ingin menghimbau kepada teman-teman semua untuk senantiasa cuci tangan dan menjaga kebersihan diri kita. Ibadah lebih ditekunkan walaupun ibadahnya dari rumah. Kita ikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita, seperti PSBB yang sedang dilaksanakan sekarang ini, untuk pembatasan sosial, di mana kita diwajibkan apabila terpaksa harus keluar rumah, kita harus memakai masker, juga sarung tangan. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga virus ini cepat pergi dari Indonesia kita bersama. Amin ya robbal alamin. Ya, mungkin segini saja yang saya bisa bahas. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye.